Ia berdasarkan kepada interview yang saya akan buat, sebab tak semua pemain boleh langsung heboh. Timnas Futsal Indonesia gasak Thailand di laga terakhir SEA Games 2025. Malaysia iri gak bisa juara dan langsung sampaikan pernyataan sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan buat kalian tercengang berikut ini. Kau main bola je pun, bukan main World Cup pun. Di panggung paling bergengsi Asia Tenggara, sebuah malam di SEA Games 2025 berubah menjadi sejarah yang tak akan mudah dilupakan. Timnas Futsal Indonesia yang datang tanpa status favorit justru keluar sebagai juara setelah membantai tuan rumah Thailand dengan skor telak 6-1 di laga terakhir. Sebuah hasil yang bukan hanya mengejutkan publik, tapi juga mengguncang peta kekuatan futsal Asia Tenggara. Skor itu benar-benar di luar nalar. Thailand, yang selama ini dikenal sebagai Raja Futsal Asia Tenggara, datang dengan posisi sangat diuntungkan. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan medali emas. Bermain di kandang sendiri, unggul secara head-to-head, serta mendapat dukungan penuh puluhan ribu supporter yang memadati arena. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya Thailand hanya perlu bermain aman, menahan tempo, mengontrol pertandingan, dan memanfaatkan tekanan mental yang biasanya menghantui tim tamu. Banyak pihak meyakini Thailand akan mampu mewujudkan skenario tersebut dengan mudah. Namun di sisi lain lapangan, Timnas Futsal Indonesia datang dengan satu modal utama, keberanian untuk memberi kejutan. Meski berstatus tim tamu, Indonesia justru tampil tanpa beban. Mereka tidak datang untuk menunggu keajaiban, tetapi untuk menciptakannya sendiri. Skor 6-1 menjadi simbol bahwa dominasi Thailand di Asia Tenggara tidak lagi mutlak. Malam itu, Indonesia bukan sekadar menang, tapi mengirim pesan keras bahwa era baru futsal regional sedang dimulai. Kemenangan sensasional Indonesia ini langsung memancing reaksi dari negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Di negeri jiran, sorotan datang dari legenda mereka, Safi Salih. Dalam pandangannya, hasil akhir SEA Games 2025 memang layak dirayakan oleh Indonesia. Namun ia juga menyampaikan sudut pandang yang cukup berani. Safi Salih menilai bahwa timnas Malaysia sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi juara. Menurut Safi, bukan karena kualitas yang kalah jauh, tetapi karena beberapa kesalahan krusial yang dilakukan Malaysia sepanjang turnamen. Kehilangan poin di laga-laga penting membuat peluang mereka untuk menduduki posisi pertama semakin kecil. Dalam turnamen seketat SEA Games, satu kesalahan saja bisa berdampak besar, apalagi jika terjadi berulang. Itulah yang, menurutnya, membuat Malaysia harus rela melihat negara lain naik ke podium tertinggi. Meski demikian, Safi Salih tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Indonesia. Ia mengakui bahwa kemenangan 6-1 atas Thailand bukan hasil keberuntungan. Menurutnya, Indonesia tampil disiplin, efektif, dan punya mental juara. Namun, Safi juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan jauh lebih berat. Ia menyarankan agar Indonesia terus memperbaiki performa, menjaga konsistensi, dan tidak cepat puas dengan satu gelar. Dari kubu Indonesia, respons datang dengan nada rendah hati. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Suto, menyampaikan terima kasih atas semua ucapan selamat yang datang dari berbagai pihak, termasuk dari rival di Asia Tenggara. Ia juga menyambut baik setiap saran dan masukan yang diberikan, karena menurutnya, kritik yang membangun adalah bagian penting dari proses berkembang. Hector Suto menegaskan bahwa medali emas ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen tim. Namun ia juga mengingatkan, kemenangan besar ini bukan garis akhir. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Indonesia kini akan dipandang sebagai tim yang harus dikalahkan, dan itu menuntut standar permainan yang lebih tinggi di setiap laga. Akhirnya, kemenangan 6-1 atas Thailand bukan hanya soal skor, tapi tentang perubahan peta kekuatan. Tentang keberanian menantang dominasi lama, dan tentang mental juara yang lahir dari kerja keras serta keyakinan. Reaksi Malaysia, komentar para legenda, dan pengakuan dari lawan justru semakin menegaskan satu hal. Timnas Futsal Indonesia kini telah berdiri sejajar, bahkan melampaui para raja lama Asia Tenggara. Dan dari malam bersejarah di SEA Games 2025 itu, satu pesan menggema ke seluruh kawasan. Futsal Asia Tenggara tak lagi sama. Indonesia telah datang. Update ranking dan perolehan medali SEA Games 2025.
Thailand menempati urutan pertama dengan raihan 233 emas, 154 perak, dan 112 perunggu. Total medali yang didapat 499. Indonesia berada di posisi kedua dengan koleksi 91 medali emas, 111 perak, dan 131 perunggu, membuat total medali Indonesia berada di 333 medali. Vietnam menempati peringkat ketiga dengan perolehan emas 87 keping, 81 perak, serta perunggu 110 keping, dengan total medali 278 keping. Malaysia berada di posisi keempat dengan 57 medali emas, 57 medali perak, serta 117 medali perunggu, menghasilkan total medali 231 keping. Singapura menempati peringkat kelima dengan perolehan emas di 52 keping, perak 61 keping, dan 89 medali perunggu, sehingga total medalinya 202 medali. Filipina berada di posisi ke-6 dengan 50 medali emas, 73 medali perak, serta 154 medali perunggu, menjadikan total medali mereka 277 medali. Myanmar berada di peringkat ke-7 dengan emas hanya 3 keping, perak 21 keping, serta perunggu 49 keping, dengan total medali 73 keping. Laos menempati posisi ke-8 dengan emas hanya 2 keping, perak 9 keping, serta perunggu 28 keping, sehingga total medalinya 39 keping. Brunei berada di peringkat ke-9 dengan emas 1 keping, perak 3 keping, dan perunggu hanai 5 keping, dengan total medali 9 keping. Timor Leste menutup posisi 10 besar tanpa perolehan emas, namun berhasil meraih 1 perak dan 7 keping medali perunggu, total 8 medali. Menang besar sekalipun jangan lupa, lawan juga bisa sedang terpuruk hari ini. Thailand main buruk, itu saja. Jangan cepat-cepat mengangkat diri jadi Raja Futsal Asia. Selamat ya Indonesia, tapi jangan lupa ini cuma SEA Games. Konsisten dulu baru boleh bicara besar. Jangan nanti di turnamen lain malah menghilang. Skor 6-1 memang terlihat indah di papan skor, tapi futsal bukan soal satu pertandingan. Kita lihat nanti saat tekanan sesungguhnya datang, bisa bertahan atau tidak. Indonesia menang karena Thailand lagi off day. Kalau ketemu tim lain, belum tentu jadi. Jangan terlalu berlebihan merayakan, nanti bisa berbalik kena sendiri. Bangga boleh, tapi jangan lupa Malaysia juga punya kualitas. Bedanya kami sedikit salah langkah, kalian langsung naik. Bola itu bundar. Hari ini Indonesia, besok siapa tahu. Asia Tenggara bukan milik satu negara saja. Jangan cepat lupa diri setelah satu keberhasilan.